Kelahiran Kabupaten Jember, begitu juga Kabupaten Situbondo dan Bondowoso, merupakan pemekaran dari wilayah Karesidenan Besuki yang merupakan kota tertua di belahan timur Jawa Timur. Hal itulah yang membuat penelusuran sejarah Kabupaten Jember tentu tidak lepas dari pembahasan sejarah Karesidenan Besuki. Artikel ini akan sedikit memberikan paparan selayang pandang napak tilas masa lalu dan peninggalan sejarah Karesidenan Besuki. Babat alas Besuki. Sebagai warga eks-Karesidenan Besuki tentu kita harus tahu sejarah awal Besuki. Sejarah tersebut dimulai pada tahun 1743 M, dengan kisah hijrah Kiai Abdurrahman Wirobroto dari kawasan yang kini menjadi Desa Tanjung, Kecamatan Pademau, Pamekasan yang kala itu mengalami kekeringan panjang untuk mencari area baru yang subur untuk bercocok tanam. Sumber sejarah menyatakan bahwa ayahnya bernama Raden Abdullah Surawikromo, yang merupakan saudara dari Raden Zainal Abidin alias Susuhunan Pakubuwono II. Sumber lain justru menyatakan bahwa Raden Abdullah Surawikromo justru merupakan putra dari Pakubuwono II. Singkat cerita, Kiai Abdurrahman Wirobroto sampai di daerah ujung timur Jawa, kemudian membuka lahan yang kala itu masih berupa hutan belantara, untuk dijadikan tempat bercocok tanam. Wilayah tersebut ternyata memiliki tanah yang subur, sehingga apa yang ditanam olehnya dapat tumbuh dengan baik. Hal tersebut membuat Kiai Abdurrahman memutuskan kembali ke Pamekasan untuk menjemput keluarganya beserta sekitar 20 keluarga lainnya untuk berhijrah ke wilayah baru tersebut. Karena belum memiliki nama, wilayah itu kemudian dinamai Nambekor, berasal dari kata Nambek, yang artinya berlabuh. Kini wilayah tersebut kita jumpai dengan nama Demung, salah satu desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Setelah perpindahan Kiai Abdurrahman Wirobroto bersama sanak kerabatnya, Nambekor berubah menjadi Kedemangan dengan Kiai Abdurrahman Wirobroto sebagai demangnya. Setelah lanjut usia, jabatan demang digantikan oleh anaknya, yakni Raden Bagus Kasim, sedangkan ia sendiri pada tahun 1760 kembali ke kampung halamannya dan meninggal di sana. Setelah diangkat menjadi demang, Raden Bagus Kasim tinggal di sebuah rumah yang juga ia pergunakan untuk menjalankan roda pemerintahan sebagai demang sekaligus di rumah itu pula ia melakukan pertemuan-pertemuan dengan warga masyarakatnya. Rumah yang dikenal dengan sebutan Dalam Tengah tersebut kini masih bisa dijumpai sebagai salah satu peninggalan sejarah Besuki. Letaknya ada di Jalan Wirobroto, sebelah utara alun-alun Besuki, tepatnya berada di gang masuk deretan toko-toko kawasan pecinan. Asal-usul nama Besuki. Saat Bagus Kasim menjadi demang, wilayah Nambekor berkembang menjadi ramai. Hal ini membuat Tumenggung Joyolelono, penguasa wilayah Banger, Probolinggo kala itu memberikan gelar Wirodipuro kepada Raden Bagus Kasim. Wirodipuro artinya adalah orang yang membuka lahan. Sedangkan nama Nambekor sebagai sebuah kademangan diubah menjadi Kademangan Besuki. Adapun mengenai asal kata Besuki, satu sumber sejarah menyatakan bahwa kata tersebut terambil dari nama Han Sukie, seorang saudagar kaya raya Cina keturunan dinasti Han yang sangat berpengaruh kala itu, yang juga merupakan seorang Muslim. Dia adalah mertua dari Raden Tumenggung Mo Ali Prawirodiningrat, yang lebih dikenal dengan nama Pangeran Kolonel. Adapun Pangeran Kolonel adalah putra dari Raden Asirudin atau Pangeran Notokusumo I, Bupati Sumeneb kala itu. Han Sukie amat dihormati oleh masyarakat sekitar, mereka memanggilnya dengan Baba Sukie atau Bah Sukie. Panggilan tersebut dalam logat pribumi kerap bergeser menjadi Basuki atau Besuki. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa kata Besuki diduga berasal dari bahasa Jerman yakni kata besuchen atau besuk, yang artinya membesuk atau menjenguk. Hal ini karena banyak juga tentara Belanda di sana kala itu yang berasal dari Jerman. Pada tahun 1764, Kademangan Besuki naik status dari Kedemangan menjadi wilayah setingkat kabupaten. Dengan kenaikan status itu wilayah ini, Raden Bagus Kasim Wirodipuro juga dilantik menjadi Patih Kadipaten Besuki. Karena nasabnya yang bersambung dengan terah keluarga Keraton Solo, tidak heran jika Raden Bagus Kasim Wirodipuro mampu fasih berbahasa Jawa tinggi, Jawa halus. Hal ini membuat Raden Bagus Kasim Wirodipuro berikutnya terkenal dengan sebutan Ki Pati Alus, atau Kepate Alos, dalam bahasa Madura. Setelah Ki Pate Alos meninggal, pemerintahan Kabupaten Besuki diteruskan oleh anaknya, yaitu Raden Sahirudin Wiroastro yang bergelar Wirodipuro II. Ki Pate Alos maupun Raden Sahirudin dimakamkan di Kauman Barat atau Kampung Arab Besuki. Makam itu kini pada hari-hari tertentu banyak dikunjungi orang untuk ziarah. Pada setiap malam Jumat,
Bahkan diadakan istighasah yang diikuti oleh ratusan jamaah. Selain itu, sejarah Kepate Alos sebagai tokoh pembabat alas besuki juga diabadikan sebagai ikon kabupaten budaya kabupaten yang dilestarikan lewat momen tahunan yang dikemas dalam rangkaian Situbondo Culture Festival, yang digelar di alun-alun Besuki. Dalam rangkaian Situbondo Culture Festival, selain terdapat festival pentas budaya Kipate Alos, terdapat pula pasar rakyat aneka kuliner, festival Maulid Nabi, hiburan panggung Islami, serta pentas seni dan budaya.